Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini, saya akan membagikan sebuah tips ya, permasalahan di motherboard PC. Permasalahan yang sering terjadi di motherboard PC ya, terutama pada blok RAM itu ya, dimana PC itu seolah-olah kodenya atau buzzernya itu ya, bunyinya itu meminta RAM atau request RAM gitu. Jadi permasalahan yang sering terjadi adalah komputer itu dipasang RAM ya, bunyi mode RAM ya, nggak dipasang juga bunyi kode RAM gitu kan. Jadi antara dipasang RAM dengan tidak dipasang RAM itu sama-sama mengeluarkan bunyi. Itu kalau kita menggunakan sebuah speaker buzzer ya. Bagaimana kalau kita menggunakan sebuah debug card ya, kalau di debug card ya, itu terbacanya adalah kode 55 ya, dipasang maupun tidak dipasang RAM ya, atau kode 22 ya, atau kodenya berupa C1 ya. Itu artinya adalah motherboard kita atau prosesor ya sedang mencari keberadaan RAM, padahal ya RAM tersebut sudah terpasang dalam kondisi baik ya, atau RAM-nya sendiri dalam kondisi baik. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Umumnya seorang teknisi rata-rata hal yang pertama dilakukan adalah membersihkan RAM, SOP yang pertamanya. Kemudian membersihkan slot RAM. Lebih lanjut lagi ya, bisa mengecek kondisi pin prosesor. Pin prosesornya dicek apakah ada bengkok atau patah ya. Kalau itu semua secara visual dalam kondisi baik-baik saja ya, termasuk slot RAM-nya tidak ada yang pecah, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang terbakar ya, maka langkah selanjutnya teknisi biasanya mengukur suplai tegangan RAM atau mengukur di power lilitannya RAM ya, apakah sudah hadir ya tegangan sebesar 1,5 volt kalau dia menggunakan DDR3 ya, 1,2 volt kalau dia menggunakan DDR4 ya. Bahkan teknisi lebih lanjut ya akan mengecek beberapa tegangan penting di RAM selain PCC RAM-nya ya, yaitu VTT RAM atau VTT DDR-nya dia cek ya. Kemudian tegangan datanya ya, VDD SPD 3 volt ya. Jadi 3 hal yang penting ya untuk suplai utamanya RAM itu adalah PCC RAM ya, VTT RAM ya, kemudian VDD SPD ya. Nah, jika hal itu semua sudah dilakukan dan ternyata unitnya masih meminta RAM ya, atau masih debug RAM ya, maka hal yang terakhir biasa dilakukan adalah dengan melakukan flashing BIOS ya. Jadi BIOSnya di flash ya, kadang-kadang bisa ya dan kadang-kadang enggak ya. Kita asumsikan bahwa semua SOP untuk pengecekan RAM sudah dilakukan ya, tetapi unit masih meminta RAM ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah data dan clock pada RAM. Jadi pada slot RAM ya, dia memiliki jalur data untuk komunikasi. Komunikasi apa ya? Komunikasi antara prosesor dengan RAM-nya, yaitu dengan nama adalah SMB data ya. Ini SMB data. Nah, ini ya SMB data dan SMB clock. Oke ya. Ini memiliki nilai tegangan sebesar 3,3 volt. Ini juga memiliki tegangan 3,3 volt. Kalau nggak salah ini di pin 280 berapa lah gitu. Saya nggak ingat persis ya gitu ya, ini pin-pinnya itu. Yang jelas di sini
selain memiliki tegangan, dia memiliki data, ya, kurang lebih begini ya. Berarti Anda membutuhkan sebuah osiloskop ya untuk mengecek apakah masalah di RAM ini karena SMB data atau SMB clocknya. Butuh yang namanya osiloskop ya untuk mengecek lebih lanjutnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya atau bagaimana sistem kerjanya dari SMB data dan SMB clock ini ya. Oke, baik, kita mulai ya. SMB data dan SMB clock di slot RAM itu ya bersumber dari shortbread ya, namanya adalah SMB data resume ya. Ini salah satunya saya ambil dari jenis gigabyte ya. Nama penamaan sinyal ini tidak harus seperti ini ya. Tiap arsitektur, tiap vendor pembuat itu beda-beda ininya ya. Tetapi yang jelas ya, sumbernya itu bersumber dari shortbread atau dari SB ya. Sumbernya dari SB ya. Kemudian ya ada sebuah sirkuit ya, ini adalah sebuah sirkuit ya. Sirkuit ini bekerja atau cara kerjanya adalah mengubah SMB data resume menjadi SMB data main ya, merubah SMB clock resume menjadi SMB clock main melalui sebuah rangkaian ini ya, rangkaian ini semua ya, melalui rangkaian ini semua. Sistem kerjanya seperti apa ya, kita lihat ya. Di sini ada Q14 ya, ada Q17 ya. Ini adalah sebuah MOSFET N channel. Ini N channel ya, dimana ya SMB data resume ya akan dirubah menjadi SMB data main, SMB clock resume dirubah menjadi SMB clock main ya, jika MOSFET Q14 dan Q17 ini mendapatkan sebuah sinyal namanya SMB gate ya, nilainya lebih kurang 12 volt itu ya, seperti itu ya. Jadi ada perubahan nama ya, dari sinyal dari SB, ini dari SB ya, menjadi sinyal lainnya, yang mana sinyal ini nanti akan dikirim ke slot RAM ya. Ini slot RAM. Oke ya, kita kembali lagi ke sistem kerjanya seperti apa ya. Nah, SMB data, SMB atau sistem manajemen bus gate ini ya, ini akan membuat Q14 ini bekerja, Q17 ini bekerja, sehingga menghasilkan kedua sinyal penting ini. Oke. Akan tetapi ya, SMB data gate ini akan bekerja atau dikontrol langsung oleh Q15 ya. Kita tahu Q15 ini adalah dual MOSFET N channel ya. Jadi dalam satu pack itu ada dua buah MOSFET N channel ya. Bagaimana cara kerjanya dari sebuah rangkaian ini ya, supaya SMB gate-nya ini bernilai 12 volt? Bukan pertanyaan besarnya ya. Kita lihat ya sistem kerjanya ya. Kita asumsikan ini Q1-nya ya, ini Q2-nya ya. Supaya SMB data SMB gate ini kerja ya, maka Q1 ini harus off, Q2 ini harus on. Itu ya cara kerjanya ya. Kita lihat ya cara kerjanya ya. Ketika semua power ya, power RAM, power V-Core, power PCC SA, PCC I/O ya bekerja ya, maka EC akan mengirimkan sebuah sinyal namanya PCH power oke dalam kondisi high ya. Nah, ketika dia high ya, maka dia akan mengontrol ya yang saya katakan tadi Q2 ini ya, sehingga di gate-nya itu ada nilai tegangan ya. Kalau ada nilai tegangan atau high di sini ya, maka Q2 yang ini ya akan konduksi atau aktif
ya, di mana aktifnya Q ini ya, Q ini akan aktif ya, itu menyebabkan tegangan 3 volt VSB ini jatuh ke ground ya. Itu ya, jatuh ke ground sehingga apa ya, Q1-nya ya, Q1-nya menjadi tidak aktif ya, karena nilai gate-nya adalah 0 ya. Sehingga apa yang terjadi kalau dia tidak kerja ya, maka tegangan 12 akan mengalir pada R268 ya, kemudian berubah menjadi sebuah sinyal namanya SMB gate ya, yang langsung men-trigger Q14 dan Q17, sehingga akan terjadi transfer data ya dari SMB data resume dari SB ya menjadi SMB data main dan SMB clock main ya, seperti itu. Masing-masing kalau nilai tegangannya adalah 3,3 volt, 3,3 volt. Itu ya prinsip kerjanya. Jadi sebuah rangkaian SMB data dan SMB clock ya. Terakhir adalah apa masalah utama yang dihadapi dari sirkuit ini ya. Yang pertama yang sering terjadi adalah nilai pull up resistornya melar ya, sehingga SMB data ini drop ya, rata-rata menjadi 1 volt sampai dengan 2 volt gara-gara resistor pull up-nya. Ini sering terjadi ya, ini sering terjadi. Nah, yang kedua adalah ya Q14 ya dan Q17 salah satunya mangpet atau rusak ya. Meskipun di sini ada 12 volt, di sini ada 12 volt ya, ini tidak tertransfer ya antara drain dengan source-nya, atau orang bilang biasanya mangpet ya. Itu yang kedua ya masalahnya. Jadi MOSFET Q14 dan Q17 ya. Selanjutnya adalah sinyal datanya ya, datanya dari ini ya, sumber datanya ya, ini langsung berasal dari shortbread ya, shortbread. Berarti yang kita permasalahkan ada yang mesti kita ganti adalah shortbread-nya ya, itu ya. Kemudian permasalahan lain adalah gate ya, di gate-nya ya sering bernilai 0 ya, sering bernilai 0 sehingga Q14 dan Q17 tidak bekerja. Nah, penyebab gate-nya 0 ini disebabkan karena Q15-nya rusak ya. Nah, itu ya. Jadi clue-cluenya kerusakan-kerusakan yang sering terjadi ya, dari mulai 1 resistor ya, kedua MOSFET-nya ya, ketiga adalah SB-nya ya, keempat adalah gate-nya ini ya. Gate disebabkan karena Q15 rusak ya. Jadi itu ya penjelasan detailnya ya tentang masalah yang umum sering terjadi pada motherboard komputer ya, dengan kendala meminta RAM ya, atau RAM require ya, meskipun RAM sudah terpasang ya. Jadi jarang sekali ya slot RAM itu bermasalah, jarang sekali ya. Oh, saya ganti slot RAM-nya aja, slot RAM-nya jelek, jarang kali terjadi ya. Terjadinya rusak RAM, slot RAM ya, biasanya dikarenakan karena korosi, terbakar dan itu bisa dilihat secara fisik, Pak ya. Kita bisa menggunakan RAM tester ya, yang pakai LED lampu itu ya, itu ketahuan kok ya, slot RAM rusak apa enggaknya ketahuan kalau menggunakan itu. Tapi kalau konyong-konyong kita ganti slot RAM-nya gara-gara RAM tidak terbaca, itu jarang sekali ya. Saya sendiri belum pernah mengganti slot atau soket RAM-nya ya. Dan itu ya penjelasan detailnya ya tentang kerusakan pada motherboard komputer ya, terkait dengan RAM problem ya. Terima kasih.